Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Indah Safitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan sampai saat ini, perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan masyarakat ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Data perekonomian di Indonesia tahun 2020. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi. Akibat dari COVID-19, ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan pencapaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,7%. Kemiskinan meningkat. Dampak dari menurunnya presentase ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian di Indonesia. Keputusan pemerintahan yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan keterbatasannya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Hasil masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau menutup total. Kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Sebagai penanggulan dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Tujuannya semata-mata untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dan sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan diantaranya. Pertama, peningkatan konsumsi dalam negeri. Yang kedua, peningkatan aktivitas dunia usaha. Serta yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian intensif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.